senang banget malam hari ini boleh dikasih kesempatan lagi untuk men-sharing-kan yang jadi tema malam hari ini. Judulnya tadi udah disebutkan beberapa kali, Solid Rock. Masih dengan tema yang sama di bulan Juni, yaitu tentang kuat dalam firman. Nah, di awal minggu, di awal Juni, itu kita belajar tentang mencintai firman. Kayak, wih, dibangun tuh cinta-cintanya tuh kan. Terus habis itu kita di minggu yang lalu, kita belajar tentang case of faith gitu. Gimana kita menggali kebenaran firman, gimana cara kita cari, gimana cara kita tahu kebenaran, gak cuma dari baca selewat doang, tapi benar-benar melakukan penggalian. Nah, malam hari ini aku mau ajak teman-teman untuk melakukan bangun membangun. Nah, membangun apa? Judulnya Solid Rock, nanti aku jelasin dan teman-teman juga pasti akan jadi lebih tahu kenapa kok judulnya Solid Rock, nanti kita belajar sama-sama. Nah, boleh di next, kedua apa yang mau kita bangun? Nah, sudah muncul gambar di depan ini. Teman-teman tahu apa ini di depan? Boleh ketik-ketik. Mau open mic juga boleh. Gambar apakah ini? Rumah tangga, iya bener. Aku tadi sudah menduga ya, kayak pasti ada teman-teman griyo, ya, griyo atau rumah gitu. Nanti ada waktunya kita membangun rumah tangga, tapi yang ada di depan teman-teman ini nih rumah gitu. Bener juga sih. Mansion, iya mansion, betul. Nah, yang aku ingin pertanyakan di awal malam hari ini, tempat tinggal, betul tempat tinggal. Nah, yang aku mau tanyakan ke teman-teman, kurang minum Kak, haus. Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Haus, ternyata haus pakai bahasa Inggris gitu. Ya, 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 ya. Pertama saya masih belum connect loh, kayak haus apa aku disuruh minum gitu. Tapi kayak, oh haus, oke, 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 oke. Yes, you know what I mean gitu. House, home, rumah gitu ya. Ada yang bilang, itu nanti rumah akan menjadi rumah tangga gitu. Kayak, boleh. Tadi Shelly bilang griyo, betul. Itu bahasa Jawanya dari rumah. Nah, pertanyaan yang kedua, ya aku mau tanyakan, kalau teman-teman tahu ini rumah, boleh nggak kasih tahu aku, menurut teman-teman, apa yang paling penting yang harus ada dalam sebuah rumah? Atau kalau misalkan teman-teman dengar kata rumah, atau teman-teman lihat soal rumah, yang harus ada dan pasti jadi bagian dari rumah itu apa? Fondasi, apalagi oksigen. Fondasi. Apa? Apa Setio? Lahan. Terus apa lagi? Fondasi. Fondasi, Betul, betul, fondasi. betul. Harus ada fondasinya ya. Ada apa lagi? Teman-teman ada yang jawab fondasi, Shelly sama Setio jawab fondasi. Ada lahan, ada batu bata. Ada teman-teman yang mau jawab lagi nggak? Ada genteng, iya. Banyak ya bagian. Ada air, ada tukang. Oh, tukang tuh masuk bagian dari rumah. Boleh. Nih, banyak ya ternyata ya yang menjadi bagian dari rumah. Ada listrik dan lain sebagainya. Nah, benar tadi apa yang dimention sama teman-teman semuanya. Mereka tuh adalah komponen-komponen yang membangun rumah itu. Ada genteng, ada tembok, ada fondasi, ada listrik, ada air, dan bahkan ada tukang yang membangun itu gitu. Nah, kita seringkali itu cuman lihat, teman-teman tadi nggak ada yang jawab, perlu ada jendela, perlu ada pintu, perlu ada orang yang tinggal di sana, aku dan suami dan anak-anakku, atau aku istri dan anak-anakku. Tadi untungnya belum ada yang menjawab itu gitu. Tapi itu akan juga menjadi bagian dari rumah itu gitu. Cuma seringkali kita tuh hanya ngomongin yang terlihat doang. Tapi tadi pun bahkan ada teman-teman yang masuk lebih dalam, yang sebutin yang biasanya orang-orang itu nggak terpikirkan atau nggak terlihat gitu. Orang biasanya cuma sering fokus sama yang kelihatan dan bahkan suka lupa sama apa yang nggak kelihatan. Tapi tadi Setio dan Shelly menjawab fondasi, yaitu sesuatu yang bahkan nggak kelihatan, yang ada di dasar, yang ada di kedalaman. Boleh tolong di next slide? Ini fondasi. Waktu kita mau bangun sebuah rumah, kita tuh bahkan mungkin lupa bahwa ada proses yang nggak boleh dilupakan dari sebuah rumah. Mau semegah apapun rumahnya, bangunannya, kalau tanpa fondasi yang kuat, itu akan rubuh. Mau temboknya dari emas, kek, mau dari permata, kek, dari berlian, semahal apapun, kalau fondasinya nggak kuat, yang ada rubuh berantakan.
Makanya penting buat kita untuk build the unseen, bahkan membangun atau menyusun yang bahkan nggak kelihatan secara kasat mata, yang ada di dalam tanah. Tapi itu paling penting dibangun. Jadi yang dasar mesti dibangun dengan benar. Makanya kita tuh hari ini masih di bulan Juni, di bulan yang sama, kita masih ngomongin tentang kuat dalam firman. Karena memang yang menjadi dasar atau penopang hidup kita itu harus dibangun dengan benar. Nah, orang tuh cuman ngomongin tentang apa yang dilihat di mata doang. Padahal fondasi itu juga bagian terpenting yang ada dalam sebuah bangunan, nggak cuma batu batanya yang disusun rapi. Tapi emang kenapa jarang dibahas? Karena tuh nggak kelihatan. Dan bahkan orang tuh kayak nggak menarik. Apa sih tuh rangka-rangka doang? Apa sih tuh cuman cor-coran doang? Apa sih tuh kayak gitu doang? Bukan sesuatu yang bisa ditampilkan dengan cantik kayak oh keramik-keramik, oh jendela, oh lampu kristal gitu. Bukan hal-hal itu. Tapi justru sebenarnya waktu kita mau bangun lebih tinggi suatu bangunan atau rumah, fondasinya yang kita perlu tancapkan atau tanam itu harus lebih dalam. Karena harus lebih kuat yang ditaruh. Kalau nggak dilakukan, justru berbahaya. Nah, tapi ya sayangnya banyak dari kita tuh cuma fokus lagi sama yang namanya mau cepet, yang instan-instan. Kita tuh udah suka kayak risih, sibuk, sama pusing, aduh kok lama banget sih, kok nggak jadi-jadi gitu. Kalau teman-teman tahu bangunan, buat teman-teman yang di Jakarta, bangunan yang di Sudirman, konon katanya bangunan yang paling tinggi, BNI 46, bangunan yang paling baru, itu katanya jadi bangunan salah satu yang paling tinggi. Dan itu tuh perlu makan waktu fondasinya tuh lama banget bertahun-tahun. Ada kali kayak 2 tahunan gitu. Ada orang yang sempat nanya kayak, ini beneran jadi dibangun nggak sih? Ini apa kurang uangnya atau kenapa gitu? Kenapa kok nggak jadi-jadi? Apa masalahnya gitu? Ternyata bukan dia tidak melakukan pembangunan, tapi dia melakukan pembangunan yang paling dasar dan paling awal. Dia memperkuat fondasinya supaya nanti ada terpaan, ada gempa, berapa skala Richter ya harapannya itu akan kokoh, tetap berdiri tegak dan nggak rubuh dan nggak rusak. Nah, sama kayak di slide keempat, kita mau sama-sama lihat. Kita mau sama-sama belajar dari yang namanya si pohon. Pohon apa ini? Apakah slide-nya sudah bergerak? Oke, pohon apa nih? Pohon bambu. Pohon bambu. Kita mungkin kayak cuman tahu pohon bambu itu tuh dimakan sama panda. Sama binatang yang lucu unyu-unyu mukanya, yang warnanya hitam putih. Tapi sebenarnya si pohon bambu ini itu tuh merupakan salah satu tumbuhan yang punya ketinggian yang paling tinggi di antara teman-teman tanaman yang lainnya. Waktu dia bertumbuh sampai dia maksimal itu bisa antara 25 meter sampai dengan 60 meter. Itu tinggi banget kan. Tapi yang teman-teman mungkin belum tahu, waktu di awal pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan atau tanaman-tanaman lain, kalau misalkan teman-teman tanam toge, teman-teman tanam cabai, itu lebih cepat tumbuhnya. Tapi tanaman ini, kalau teman-teman barengan pun naruhnya atau nanamnya, berasa, duh kok dia kok kayak nggak tumbuh-tumbuh. Aku nanam ini sukses nggak ya? Aku nanam si pohon bambu nih hidup nggak ya? Kenapa kok nggak muncul-muncul gitu? Kok kelihatannya kok nggak ada gitu benihnya? Kok kayaknya kok sia-sia aku menanam, menyiram, memupuk, dan menumbuhkan. Kenapa gitu? Salahnya di mana? Bukan terjadi satu kesalahan, nggak sama sekali. Tapi memang si tanaman bambu ini memerlukan pertumbuhan waktunya cukup lama, antara 3 sampai 5 tahun. Karena apa? Karena dia menancapkan akar yang dalam ke tanah. Supaya waktu dia tinggi, dia kuat menopang. Dia tumbuh makin tinggi ke atas dan sampai nanti dia tumbuh makin tinggi, sampai nanti maksimalnya, dia mau diterpa angin pun tuh dia cuman goyang, dia ngikut. Tapi nggak pernah patah. Bahkan katanya tumbuhan bambu ini nih yang paling bahkan dulu jadi senjata kan, kalau dulu senjata perang apa, oh bambu runcing gitu. Karena dia hebat, waktu zaman dulu tuh dipakai loh buat pejuang-pejuang nenek moyang kita tuh untuk berperang gitu.
Dan katanya juga dia tuh lebih luar biasa atau lebih kuat dari yang namanya besi gitu. Nah, kita boleh next ke berikutnya. Kita tuh sering gregetan atau sering jatuh kayak, ya aku putus asa karena dia tidak tumbuh-tumbuh. Karena kita sering membandingkan dengan apa yang sekitar kita tuh punya. Kita sering kejar penampakan, tapi bukan kedalaman. Nah, harusnya kita tuh bukan sekedar kejar yang nampak, tapi kita harus mengejar kedalaman. Nah, kedalaman apa yang mau kita bangun dan kita dasari sebagai dasar yang benar? Boleh tolong di next. Kita mau sama-sama punya fondasi yang benar dan kuat untuk mendasari hubungan, yaitu yang pasti adalah hubungan dengan Tuhan. Miliki fondasi yang benar dan kuat, dasari hubungan dengan keintiman dengan Tuhan untuk mau berbuah. Jadi pastikan kalau kita mau berbuah, ngomongin, oh, aku mau berbuah, aku mau berdampak, aku mau jadi terang, aku mau jadi garam. Ya pastikan kamu berakar dalam fondasi yang tepat. Nah, ngomongin tentang dasar-dasar itu, fondasi itu, kita mau buka ayat sama-sama di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Judul perikopnya dua macam dasar. Aku bantu bacain ya teman-teman ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita bisa belajar dari dua macam dasar ini. Nih, slide berikutnya kita bisa lihat bahwa ternyata dua macam dasar itu bisa dibedakan jadi strong foundation dan wrong foundation. Yang satu punya dasar yang kuat, yang satu punya dasar yang salah. Padahal ada juga kesamaannya. Jadi ada perbedaannya, ada kesamaannya. Kita mau belajar sama-sama dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Persamaannya apa? Kita bisa lihat di sebelah kiri semua. Persamaannya mereka sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan. Ada firman yang masuk. Misalkan nih di sini ada berapa puluh juta orang nih yang mendengarkan sharing ini di sini di Google Meet ini, dan nanti mungkin di rekamannya. Tapi hasil dari mendengarkan firman Tuhan yang satu bisa berbeda dengan hasil dari mendengarkan perkataan firman Tuhan yang lainnya. Tergantung apa? Tergantung responnya, dan tergantung apa? Tergantung didasari dengan apa? Apakah didasari dengan strong foundation atau didasari dengan wrong foundation? Yang didasari dengan strong foundation berarti dia didengar dan dilakukan, dan itulah yang disebut dengan bijaksana. Orang yang bijaksana. Tapi yang wrong foundation apa? Yang didengar perkataan Tuhan atau firman Tuhan didengar, tapi cuman hear doang, nggak sampai listen, nggak sampai dilakukan. Dan di situ di ayat 26 tadi disebut dengan orang bodoh. Jadi pastikan kita mau punya yang mana, yang strong foundation yang dilakukan atau yang wrong foundation. Dan yang kedua, waktu itu tuh sudah didengar, ada hal yang sama-sama diterima. Ada goncangan berupa hujan, berupa banjir, dan angin topan. Teman-teman tahu nggak sih kira-kira goncangannya tuh kayak banjirnya apa sih, hujannya apa sih, angin topannya apa? Mungkin teman-teman bilang, itu mah masalah mah selalu ada. Tapi sebenarnya nggak cuma masalah loh, hujan, banjir itu. Tapi yang kedua bisa godaan atau serangan iblis setiap waktu. Godaan itu tuh belum tentu terjadi, tapi kayak yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dan itu juga harus kita waspadai sebagai hal yang bisa membuat jadi banjir dan itu membahayakan. Tapi juga yang ketiga, selain masalah godaan dosa, yang ketiga adalah kenikmatan dunia. Waktu kita diterpa atau dapat berkat banyak, nikmat, aduh enak, semuanya enak. Hati-hati. Itu juga bisa jadi banjir. Dan itu juga bisa merubuhkan waktu kita nggak punya dasar yang benar. Karena kita bisa terlena, kita bisa lupa sama Tuhan. Kalau kita nggak punya strong foundation, kita bisa rubuh. Bisa kacau, bisa jatuh.
karena terlena dan jauh sama Tuhan. Karena goncangan yang ada dan kita dasarnya nggak kuat. Dan berikutnya, pastikan kita punya fondasi atau dasar bangunan yang benar supaya dia tuh tetap kokoh, kuat bertahan. Nah, supaya apa? Supaya bisa kuat dan kokoh bertahan itu harus dibangun di atas batu. Jangan sampai dibangunnya di atas apa? Di atas pasir. Seperti di ayat 26. Jangan seperti orang bodoh. Kalau bangun di atas pasir, dasar fondasinya lemah, dia nggak kuat, hancur. Dan apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ngomongin rumah kayak apa hubungannya sama hidup kita? Sadar teman-teman, siap kita juga rumah Tuhan, bait Allah, tempat Tuhan tinggal. Hidup kita adalah di mana Tuhan ada dan juga Tuhan berdiam. Jadi jangan pernah ngerasa, aku mah nggak apa-apa lah, aku udah kuat. Jangan merasa kuat kalau bahkan kita nggak membangun di dasar yang benar. Nah, ngomongin tentang membangun dengan dasar yang benar, itu tuh udah tau lah, tapi kita boleh next berikutnya. Kita tuh ternyata tadi kita belajar di Matius, ternyata ada ayat pembandingnya. Ada ayat yang lain, ada perikop yang lain. Di Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Di sini kalau dari kitab yang di terjemahan baru, kita bisa tahu juga judul perikopnya dua macam dasar juga. Tapi unik-uniknya waktu aku mempelajari dengan terjemahan yang lainnya, kalau dari NIV itu punya perikopnya bilangnya the wise and foolish builders. Kalau dari versi The Message dibilangnya work the words into your life. Hidupi firman dalam hidupmu. Luar biasa ya, kayak perikop yang sama tapi dilihat dari perspektif yang berbeda, itu punya kemantapan dan punya cara pandang dan itu saling melengkapi untuk kayak, oh bangun foundation berarti apa? Oh berarti works the words into your life, mengerjakan firman bahkan dalam hidupan kita. Itu yang akan membuat kita jadi build your foundation, punya dasar yang benar. Dan di Amplified Bible punya judulnya A Secure Foundation. Dan juga yang menarik di versi New King James Version diberi judulnya Build on the Rock. Nah, dibilangnya dibangun di atas batu. Batu yang kayak gimana? Yang supaya kita tuh strong. Batu gimana yang supaya kita tuh kuat dan nggak batu yang wrong, yang salah. Nah, kita sama-sama mau belajar 3 cara untuk bisa membangun dengan dasar yang benar dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Yang pertama apa yang bisa kita bangun? Yang pertama, pastikan kita membangun kehidupan rohani kita, keintiman dan pengenalan akan Tuhan. Di Lukas 6 ayat 46 disebutkan demikian kayak, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi Tuhan sebenarnya tuh nggak pengen cuma dipanggil-panggil Tuhan, Tuhan, seolah-olah kita kenal, tapi bahkan kita tuh nggak dengerin Tuhan dan nggak lakuin apa yang Tuhan mintakan. Sama kayak cuman, aku kenal dia tapi nggak benar-benar melakukan dan nggak kenal. Tuhan itu tuh maunya apa, kehendaknya gimana, dan bahkan kita nggak melakukan apa yang jadi bagian kita membangun kehidupan rohani kita. Banyak dari kita tuh sering rasa bilang, aku tuh udah tahu bangun kehidupan rohani itu mesti doa. Aku tuh udah tahu, basi lah kalau bangun kehidupan rohani disuruh apa? Disuruh baca Alkitab. Dari kecil aku udah Kristen, udah dikasih tahu. Baca Alkitab, doa, saat teduh, masuk komunitas rohani, pemuritan. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar melakukan? Apakah pertanyaannya kita benar-benar sudah mengerjakan apa yang jadi bagian kita dan sebenarnya pun kita tahu itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk membangun keintiman atau pengenalan akan Tuhan. Atau jangan-jangan itu cuma jadi pengetahuan, tapi nggak mengubahkan hidup kita. Waktu kita ngomong kayak kita mau punya foundation yang benar, foundation yang kuat, strong foundation, pastikan kita bangun hidup rohani kita dari keintiman dan pengenalan akan Tuhan. Supaya saat nanti Tuhan datang, ya kita tuh benar-benar didapati setia dan benar-benar kita tuh mengenal siapa pribadi yang jadi dasar fondasi kehidupan kita. Dan yang kedua, cuman datang pada Tuhan dan nggak bisa pribadi yang lain.
Waktu kita benar-benar mau mendasarkan strong foundation, solid rock, benar-benar pada dasar yang benar, datang pada Tuhan. Nggak ada pribadi lain, nggak ada pribadi yang ahli selain Tuhan. Dan apa yang jadi bagian kita adalah mendengarkan perkataannya dan melakukan perintahnya. Ini ada di Lukas 6 ayat 47. Disebut demikian, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuhan bilang loh, ada bagian yang perlu kita lakukan, datang kepada Tuhan, datang kepadaku. Karena ngomongin kayak terpaan, badai, hujan, goncangan itu tuh pasti ada dalam kehidupan. Tapi yang kita nggak perlu lupakan atau kita harus tetap pegang teguh adalah kayak kita tahu pada siapa kita harus menuju, pada siapa kita harus berpegang supaya kita tetap kuat bertahan. Cuma pada Tuhan. Dan nextnya berikutnya kita bisa lihat bagian ketiga yang harus kita lakukan waktu kita bilang aku tuh mau bangun fondasi yang benar, bangun fondasi yang kuat. Yang ketiga kita perlu yang namanya komitmen dan konsistensi. Di Lukas 6 ayat 48 dikatakan demikian. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ada bagian yang orang itu lakukan dan kerjakan untuk mendirikan rumah. Itu yang di-highlight kuning. Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Orang pikir, nanam mah gampang, bangun mah gampang, tapi orang sering lupa. Perlu ada penggalian yang dalam dan sampai diletakkan dasarnya di atas batu. Ngomongin penggalian itu tuh nggak cuma sehari, nggak cuma sejam, tapi perlu waktu yang lama. Dan itu perlu sama komitmen, keinginan kita, dan konsistensi kita. Apakah kita gampang nyerah atau kayak, udahlah kemarin udah baca, hari ini mah nggak baca nggak apa-apa. Sebenarnya sama loh kayak makan. Kalau kita sehari aja perlu makan, perlu minum, untuk tubuh kita, sama dengan roh kita. Perlu juga ada makanan yang menguatkan. Jadi nggak bisa bilang kemarin untuk hari ini. Karena ya hari ini ya perlu dikonsistenin juga. Jadi pastikan kita punya dasar yang benar dan kita mau membangun dengan komitmen dan konsistensi kita. Dan berikutnya, kita harus tahu kita membangun di mana, di dasar yang mana. Choose strong, not wrong. Di Lukas 6 ayat 49 dikatakan demikian. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Makanya teman-teman, kita sama-sama belajar. Waktu kita mau bilang, aku mau bangun dengan dasar yang benar, dasarnya yang kita perlu pegang itu tuh apa? Atau lebih dalam dari itu tuh, dasarnya yang perlu kita pegang itu siapa? Cuma pribadi Yesus sendiri. Pastikan kita punya dasar yang benar, dasar yang kita selalu sebut batu karang yang teguh. Aku ada beberapa ayat tambahan yang aku rindu untuk bagikan. Waktu di ayat-ayat Alkitab, mungkin dari kecil kita selalu atau sering dengar bahwa, oh iya Tuhan itu bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Itu kita belajar dari Daud. Daud pun mengakui itu sebagai hal yang dia imani, bahwa Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah bukit batunya, keselamatannya, tempat berlindung, dan perisainya. Nah, apakah kita bisa belajar dari Daud dan punya dasar yang sama, dasar yang kuat yang membuat Daud bertahan dan kita bisa bersyukur dari situ. Dan bahkan juga di Mazmur yang lainnya, di Mazmur 62 ayat 2, judulnya, perikopnya, perasaan tenang dekat Allah. Di Mazmur 62 ayat 2 itu disebutkan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku aku tidak akan goyah. Cuma dalam Tuhan kita nggak akan goyah. Cuma bersama Tuhan kita nggak akan goyah. Dan boleh tolong di next slide? Ini peneguhan bahwa memang Tuhan Yesus adalah solid rock, tempat kita berdasar dan benar-benar dasar yang benar. Di ayat 4 dikatakan demikian, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Ngomongin ini luar biasa banget ya. Waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dasar yang benar, the strong foundation, our solid rock, kita benar-benar tahu pada siapa kita harus percaya. Bukan apa, tapi siapa yang menjadi solid rock kita. Siapa yang menjadi dasar hidup kita. Siapa yang menjadi pegangan hidup kita. Tuhan adalah firman itu sendiri. Maka kita harus percaya sama Tuhan. Jadi kita mesti benar-benar berpegang teguh sama Tuhan. Gak ada pribadi lain yang kita bisa benar-benar teguh hidup kalau kita nggak berpegang sama Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, aku rindu bacain buat teman-teman juga. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ini yang menjadi ayat emas yang aku hidupi dan aku pegang tahun lalu waktu aku pertama kali kayak dibilang ada sakit yang harus aku alami, yang harus aku derita, dan sampai sekarang pun aku masih mengalaminya gitu. Aku waktu itu merasakan tergoncang dalam hidupku gitu. Ayat ini yang Tuhan berikan. Aku rindu untuk bacain buat teman-teman. Di Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 28, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat ini benar-benar menguatkan aku, dan bahkan tadi waktu renungin, ini nggak ada di slide, tapi benar-benar aku kayak diingetin sama Tuhan, kayak kamu mungkin pernah tergoncang, dan bahkan kamu akan masih tergoncang. Tapi ingat, justru waktu kamu digoncangkan, akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Maukah kita benar-benar menjadi pribadi yang kuat, yang gak tergoncangkan, yang benar-benar berpegang sama Tuhan, apapun yang terjadi. Mungkin ada sakit di badan kita, ada sakit yang keluarga kita alami, ada kerusakan, keretakan rumah tangga, ada masalah finance atau masalah keuangan yang keluarga kita alami, atau goncangan apapun yang kita alami, masih nggak kita bisa berpegang teguh dan tidak tergoncangkan, dan tetap kuat, karena kita punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat, the strong foundation, yang benar-benar itu Tuhan. Dan ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Mungkin kita saat ini kayak ngerasa, Tuhan, aku aja tuh susah percaya sama Tuhan. Tuhan tuh katanya baik, tapi kenapa banyak hal yang gak baik yang aku harus alami? Ini gak cuma tergoncang hidupku, tapi udah semuanya rubuh, luluh, lantah. Kalau teman-teman udah ngerasa kayak hancur, tapi teman-teman, selama teman-teman punya dasarnya,
di atas batu. Waktu teman-teman mau mendasarkan lagi, Tuhan ini batu pertama yang aku mau taruh di atas Tuhan, serahin semua sama Tuhan, datang ke Tuhan, gak ada alasan, gak ada yang gak bisa diperbaiki atau gak ada yang bisa dibangun sama Tuhan. Karena Tuhan pandang kita itu yang dipilih, yang berharga, yang luar biasa, dan Tuhan begitu kasihi. Gak akan pernah mungkin ditinggalkan. Jadi buat setiap kita, pastikan kita punya strong foundation, bukan wrong foundation. Boleh tolong di next slide. Setiap kita tuh perlu menyadari bahwa memang mungkin kita mengalami proses atau goncangan yang nggak enak. Prosesnya tuh nggak singkat. Kayak ngerasa, aduh Tuhan, kenapa banget aku tuh mengalami hal-hal yang bertubi-tubi. Aku sampai bingung, kayak aku harus percaya sama siapa. Tuhan katanya mau nunjukin janjinya. Mana gitu. Di ayat 26 kan disebutkan bahkan, tetapi ia sekarang memberikan janji. Kayak mana Tuhan, aku nggak bisa lihat gitu. Teman-teman ingat, waktu teman-teman bingung dan mempertanyakan itu, ingat, fondasi seringkali kita nggak bisa lihat karena itu ada di kedalaman. Tapi waktu kita punya iman, waktu kita punya percaya, itu yang akan bisa membangun kita dan berdiri tegak untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi pastikanlah kita ada punya solid rock, punya Tuhan Yesus sendiri ada di dalam kita. Karena emang proses hidup kita tuh nggak singkat, godaannya banyak, cobaannya banyak, tapi itu selama kita berpegang sama Tuhan, itu yang akan menjadikan kita kuat. Jadi teman-teman, tetap semangat. Apapun yang teman-teman alami, yang mungkin teman-teman susah atau kayak ngerasa, aduh Tuhan aku menderita banget, Tuhan aku udah gak kuat, Tuhan tolong gitu. Datang ke Tuhan sama-sama. Sebab memang Tuhan satu-satunya pribadi, satu-satunya kekuatan, our solid rock. Dasar yang harus kita pegang karena dia satu-satunya dasar yang benar, dasar yang strong, dan bukan dasar yang wrong. Jadi malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan memang dasar yang benar, dan dengan Tuhan kita akan kuat dan tidak tergoncangkan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, membantu kami untuk terus tegak berdiri Tuhan. Kami tahu kami nggak bisa membangun iman kami kalau tanpa Tuhan. Kami nggak bisa membangun keintiman Tuhan. Kami mungkin lemah dalam segala cobaan, dalam segala goncangan Tuhan. Kami mungkin jadi banyak meragukan Tuhan. Tapi Tuhan malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah solid rock kami. Apapun tantangan, bencana, banjir, hujan, badai, apapun yang mungkin menerpa kami tetap tahu dan percaya kalau kami kuat berpegang dalam Tuhan. Tuhan adalah kubu pertahanan kami. Tuhan adalah bukit batu tempat kami berlindung, dan Tuhan, bersama Tuhan kami bisa tenang Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Gak pernah Tuhan mengizinkan yang buruk terjadi. Sebab juga yang Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan bekerja selalu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau. Ajar kami terus mengasihi Engkau Tuhan, ajar kami terus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ajar kami punya iman Tuhan, dan benar-benar punya juga pada akhirnya punya komitmen dan konsistensi untuk membangun terus Tuhan, dasar yang benar, pengenalan yang benar itu dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih banyak kesalahan dan meragukan Tuhan, tapi biarkan kami bisa membangun keimanan kami dari waktu ke waktu. Segala hormat dan kemuliaan buat Tuhan, ajarkan kami untuk terus berdiri dan tidak tergoncangkan, sebab kami membangun dengan dasar yang strong, bukan dasar yang wrong. Thank you Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman.